Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang bunyi. Bunyi itu adalah gelombang longitudinal. Dan dia berasal dari sumber bunyi. Jadi bunyi berasal dari sumber bunyi. Benarkah dari sumber bunyi? Ya, karena sumber bunyi itu dia bergetar. Jadi sumber bunyi itu bergetar. Apa itu sumber bunyi? Contohnya, misalnya suara manusia. Terus ada lagi kicauan burung. Apalagi? Terus ada lagi misalnya deru mesin. Nah, semua ini adalah merupakan sumber bunyi. Banyak sekali sumber bunyi, seperti gitar yang dipetik atau benda yang diberi getaran atau apa saja. Mungkin kamu bisa lihat orang nabuh beduk, atau juga orang bermain band, atau juga bom. Ada 3 syarat supaya bunyi itu dapat terjadi, dan 3-tiganya harus ada. Jika tidak ada, maka tidak akan terjadi bunyi. 1 adalah sumber bunyi. Yang kedua adalah medium atau benda yang merambat. Harus ada medium berupa materi. Medium itu berupa materi, misalnya gas, cair, padat, untuk merambat. Ini medium. Yang ketiga adalah harus adanya penerima. Penerima itu telinga manusia. Ini adalah syarat terjadinya bunyi. Oke. Jadi syarat terjadinya bunyi itu 3, sumber bunyi, medium, penerima. Oke. Berarti kita sudah tahu bahwa bunyi itu adalah gelombang longitudinal. Dan dia bersumber dari sumber getaran. Dan sumber getaran itu harus ada penerimanya, yaitu telinga. Maka syarat terjadinya bunyi sudah cukup semuanya. Ada sumber bunyi, benda yang bergetar, ada medium, alat perantara, bisa cair, bisa gas, bisa padat. Dan juga ada alat penerima berupa telinga. Oleh karenanya 3-tiganya ini harus syarat, berarti di tempat yang vakum tanpa adanya perantara, misalnya di ruang udara atau sesuatu yang dibentuk untuk tidak ada alat pengantarnya, maka tidak akan terjadi bunyi. Karena adanya medium yang dipergunakan, maka bisa jadi menggunakan udara, maka kita bisa mencari cepat rambat bunyi. Ada yang disebut dengan cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi. Rumusnya itu V sama dengan S per T. Ingat pelajaran dulu ketika di semester awal ada kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, kita bisa menggunakan rumus kecepatan ini dengan dipakai untuk mencari cepat rambat bunyi. Coba ya, kamu lihat-lihat lagi tentang pelajaran kita yang dahulu. Ada kecepatan sama dengan jarak
dibagi waktu. Kecepatan meter per sekon, jarak adalah meter, dan waktu T adalah sekon. Tentunya kalian pernah mendengar bunyi petir. Petir, guntur. Nah, petir atau guntur ketika waktu akan turun hujan misalnya, atau pada saat turun hujan, maka kita bisa menghitung jarak atau jarak ketinggian antara kita pendengar dengan terjadinya sumber suara tersebut. Misalnya saja waktu mau turun hujan ada kilat. Tentunya kamu harus menyiapkan stopwatch untuk menghitung dari kilat itu terdengar suara. Lantas terdengar suara. Nah, kamu harus menghitung dari kilat sampai dengan terdengarnya suara itu berapa detik. Misalnya terdengar suara itu 6,5 detik dari kilat tadi. Ternyata diketahui bahwa cepat rambat suara di udara itu berkisar, cepat rambatnya ya, V-nya berarti adalah 330 meter per detik. Berarti kita bisa menghitung berapa tingginya awan. Jadi kita bisa menghitung dengan rumus V sama dengan S per T. Tapi kita cari ketinggiannya, berarti S-nya ya. S berarti kalau S sama dengan V dikali T. V dikali T, karena kita akan mencari ketinggiannya. Oke, berarti S sebagai tingginya, kita cari jaraknya. S sama dengan V dikali T. V-nya tadi kita sudah dapat adalah 330 meter per detik. Dan T-nya adalah dikali dengan T-nya adalah 6,5 detik. Berarti semuanya adalah 330 meter per detik dikali 6,5 detik berarti 2145 meter. Berarti kurang lebih 2,145 kilometer di atas kita. Berarti sumber suara terjadinya ledakan itu 2,145 km. Apakah kalian bisa pahami itu? Berarti kita bisa menghitung ya. Kamu siapkan stopwatch, lalu kamu dengarkan itu dengan baik, kamu akan mendapatkan ketinggian sumber suaranya. Bahkan itu juga bisa kita gunakan, rumusnya itu kita gunakan untuk mencari berapa kedalaman dari air laut. Ya, kita kalau di sini dipancarkan suara, jadi ada sonar memancarkan suara, maka suara itu akan ke bawah membentur dari dasar laut, dan dia akan balik kembali. Lalu sonar ini akan menangkap di sini, ada receivernya. Kita bisa gunakan rumus V sama dengan S per T ini, dengan jarak adalah V kali T, namun dia harus dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena jaraknya dari sonar mengeluarkan suara, lantas dia memantul, berarti ada 2 kali jalan, 2 kali gerakan. Karena ada 2 kali gerakan, berarti kita harus membagi 2 supaya jaraknya itu benar, menjadi jarak antara kedalamannya yang dikeluarkan sonar dan dasar lautnya. Baik, bisa difahami ya. Jadi kalau dengan sonar, apalagi yang sama dengan contoh seperti kedalaman laut, kita menggunakan rumus S sama dengan V kali T-nya, di mana V-nya adalah cepat rambat air laut, berarti
Ada lagi selain itu? Ada. Apa itu? Kalau kita berada di goa. Jadi ada goa misalnya. Ini ada goa. Ini bisa masuk ke dalam gitu. Terus kita ada di depan sini untuk mendengarkan. Nah, kita teriak itu. Halo, teriak masuk ke dalam. Nah, nanti kita akan ada suara bunyi feedback di goa. Kembalinya, halo. Nah, berarti berapa detik setelah kembalinya, berarti kita bisa menggunakan rumus ini. Rumusnya S sama dengan 1/2 kali V kali T ya. V kali T dibagi 2 atau V setengah kali V kali T. Kenapa begitu? Karena dia berwakili juga, memantulkan. Nah, berarti kalau ini menggunakan cepat lambatnya air laut. Kalau ini menggunakan cepat lambatnya udara. Jadi kita menggunakan cepat lambatnya udara. Oke, bisa dipahami ya. Oleh karenanya bunyi itu bisa kita hitung cepat lambatnya atau yang terjadinya. Oke, kalian bisa bedain ya. Kalau adanya guntur, berarti kita hanya menggunakan S sama dengan V kali T. Kalau ada bunyi laut, berarti kita menggunakan S sama dengan V kali T dibagi 2 atau setengah V kali T, sama dengan seperti goa. Baik. Nah, berdasarkan itu, maka bunyi itu tidak semuanya bisa didengar manusia. Setiap getaran itu menimbulkan bunyi. Jadi getaran itu selalu menimbulkan bunyi. Tapi tidak semua bunyi bisa didengar manusia. Secara frekuensi, berdasarkan frekuensi, berarti kita bisa membagi bunyi itu ke dalam 3 kategori. Jadi ini secara frekuensi bunyi dibagi menjadi 3. Bunyi dibagi 3. Satu adalah bunyi yang frekuensinya itu di bawah 20 Hz. 20 Hz ini namanya infrasonik. Yang kedua adalah bunyi yang frekuensinya di antara itu, bunyi yang frekuensinya di atas 20 Hz. Jadi bunyi yang frekuensinya di atas 20.000 Hz. 20.000 Hz. Ini namanya ultrasonik. Nah, ada yang ketiga, yaitu bunyi yang di atas 20 dan bunyi yang di atas dan di bawah 20.000 Hz. Ini disebut dengan audiosonik. Infrasonik, ultrasonik, dan audiosonik. Kalian bisa lihat ada pembagian 3. Yang pertama F di bawah 20 Hz disebut infrasonik. Yang kedua F di atas 20.000 Hz namanya ultrasonik. Dan yang ketiga adalah F di antara lebih besar dari 20 Hz, dan di bawah dari 20.000 Hz. Untuk yang infrasonik ini 20 di bawah 20 Hz, berarti tidak bisa didengar manusia. Jadi manusia tidak bisa dengar. Contohnya itu binatang ya, ada binatang yang bisa mendengar infrasonik.
Ini yang F-nya kurang dari 20 Hz. Oke, contohnya adalah jangkrik, ya kan? Jangkrik, juga anjing, ada juga yang lain. Soang itu termasuk ya, dia bisa mendengar suara di bawah 20 Hz. Jadi hebat. Oke, jadi jangkrik, anjing atau soang itu mungkin ada binatang yang lain yang kamu bisa sebutkan, kamu cari di saat ya, kamu cari yang lain. Nah, ini semua tidak bisa didengar oleh manusia. Jadi telinga manusia tidak mampu mendengar, tidak bisa didengar manusia. Oke, jadi nggak bisa didengar manusia. Nah, yang kedua itu ada yang namanya tadi apa? Ultrasonik, ya, ultrasonik. Nah, ultrasonik ini adalah frekuensi yang di atas dari 20.000 Hz. 20.000 Hz. Ini di atas nih. Ini juga tidak bisa didengar manusia. Sama dia. Dia ini juga tidak bisa didengar oleh manusia. Jadi sama, dia tidak bisa didengar manusia. Contohnya adalah bom. Ya kan? Bom. Suara bom itu tidak bisa didengar manusia. Tapi ada juga hewan yang bisa mendeteksi suara itu, suara keras itu. Misalnya kelelawar, lumba-lumba, ikan ya, lumba-lumba. Itu binatang yang bisa mendeteksi suara-suara keras. Bahkan kelelawar itu kan hidupnya di tempat gelap ya. Kelelawar hidupnya tempat gelap. Dia menggunakan suara untuk mencari jalan. Baik, begitulah fenomena bunyi. Jadi bunyi itu bisa kita cari jarak yang ditempuh dari sumber bunyi ke penerima bunyi, asalkan dia mempunyai yang disebut dengan medium perantara. Yang kedua, bunyi itu juga berbeda-beda dilihat dari frekuensinya. Ada 3 perbedaannya ya. Ada infrasonik, ada ultrasonik, dan juga ada yang ketiga itu disebut dengan audiosonik. Audiosonik yang bisa didengar oleh manusia, yaitu yang jaraknya di tengah-tengah, di atas 20 Hz, di atas 20 Hz dan di bawah 20.000 Hz. Baik, terima kasih banyak. Semoga kalian bisa belajar dengan lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.